Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dipa selaku narasumber yang akan kami wawancarai mengenai evaluasi kinerja dari pemilu pada tahun ini. Baik, baik, sebelumnya mungkin saya izin masuk langsung ke pertanyaan pertama saja ya Bapak. Mungkin pada saat pemilu tahun ini tuh termasuk pemilu yang punya banyak gebrakan, di mana banyak pemilih muda yang turut serta dalam pemilu-pemilu tahun ini, dan mungkin dari faktor teknologi, informasi itu juga menentukan kenapa pemilu tahun ini tuh punya banyak atensi dari warga-warga ataupun dari rakyat Indonesia sendiri. Mungkin berdasarkan pemilu tahun ini banyak pemilih muda yang memilih itu karena mereka tahu, bukan karena mereka mau, karena fear of missing out itu juga, dan mungkin karena banyak partai-partai yang memberikan influence ke banyak orang gitu. Dan lalu upaya apa sih yang dilakukan dari Partai Golkar dalam meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu tahun 2024 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik dari Undip Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ya, berbicara tentang Golkar di hari ini, kita melihat bahwa 2024 ini kita dapat bonus demografi, banyaknya pemilih muda, hampir 60%, rata-rata milenial dan Gen Z, umur-umur memang produktif. Maka dari itu di partai juga akhirnya kita bagaimana caranya mengemas ini agar bisa menarik perhatian dari adik-adik di rentan umur Gen Z dan milenial. Partai Golkar menangkap bonus demografi ini sudah dari jauh-jauh hari. Salah satunya adalah memberikan kesempatan-kesempatan bagi anak-anak muda untuk menduduki posisi-posisi strategis. Bentuk diberikannya kesempatan kepada anak muda menduduki posisi menteri adalah bentuk perhatiannya Partai Golkar dalam memberikan kesempatan bahwa pemilu, terus kemudian partai politik, pemerintah, dan apapun yang sedang kita jalankan di dalam Indonesia ini, kalian memiliki peran yang penting. Jadi kita yang pertama memberikan kesempatan kepada anak muda untuk masuk di dalam parlemen, di dalam pemerintahan, menjadi posisi menteri. Itu bentuk perhatian kita terhadap anak muda. Di Golkar sendiri itu kita ada punya namanya Golkar Institute. Golkar Institute itu seperti pendidikan kaderisasi, kelembagaan yang mencetak anak-anak muda under 40 di bawah umur 40 tahun untuk mengenal besok itu kamu akan ngapain. Berbicaranya tentang bagaimana caranya public speaking, bagaimana caranya melihat regulasi, bagaimana caranya melihat Indonesia ke depan. Jadi kita mempersiapkan kader-kader yang tidak hanya asal tunjuk, ayo kamu jalan, ayo kamu ikut parlemen, ayo kamu ikut nyalek, ayo kamu jadi anggota. Tidak, jadi memang ada dipersiapkan anak-anak muda ini. Kita ada namanya Golkar Institute, itu tempat kita menggodok kader-kader agar anak muda ini minimal punya ilmu tentang mau jadi apa ke depan. Juga dari Partai Golkar tidak segan-segan memberikan rekom-rekom kepada pemimpin-pemimpin daerah. Kita punya banyak pemimpin-pemimpin daerah dari kalangan Gen Z, milenial. Kalau Gen Z mungkin belum ya, milenial. Contohnya Mas Diko, ada Bupati Kendal, terus kemudian di Jawa Timur, terus kemudian ada beberapa anak-anak muda di Bangka Belitung, itu juga ada. Itu juga memberikan rekom kepada anak-anak muda yang kita tidak boleh hari ini melihat sesuatu itu sebelah mata. Kamu masih muda, kamu belum cakap untuk memegang pemerintahan, kita kasih rekom. Kamu mampu, kamu bisa, fit and proper testnya masuk, maka Golkar tidak akan segan-segan untuk memberikan rekomendasi mendukung kalian yang memiliki potensi. Jadi dari kami memang hari ini Golkar memiliki peningkatan yang sangat luar biasa terhadap pencapaian suara, pencapaian duduk di parlemen juga kita memiliki peningkatan yang sangat luar biasa. Dan barang ini bukan barang sebentar atau instan, tapi memang yang sudah direncanakan dan di-track dari jauh-jauh hari.
kami juga tidak menghalangi kebetulan kemarin kan 2024 kita habis pemilu ya di bulan Februari. Partai Golkar juga tidak menghalangi anak-anak muda yang berpotensi untuk ikut masuk dalam pertandingan legislatif menjadi caleg-caleg. Jadi itu tidak mau umurmu, yang penting sudah masuk batas usia cukup oleh undang-undang, silahkan. Potensi-potensi itu yang kita dorong terus, bukan kemudian akhirnya orang tuanya juga dikesampingkan, bukan, tapi memberikan kepercayaan bagi teman-teman anak-anak muda itu merupakan program penting dari Golkar untuk menggrab usia-usia produktif seperti adik-adik ini juga ikut berperan untuk membangun negara. Bisa kami lihat bahwa pencapaian suara tahun ini Golkar itu termasuk tinggi, sangat tinggi sekali. Dan mungkin selain pencapaian suara, kira-kira pencapaian utama apa yang didapat dari pemilu tahun ini? Poin pertama, memecah paradigma bahwa Golkar adalah partai orang tua. Itu poin penting yang kita punya. Dengan kemudian ada Golkar Institute memberikan rekomendasi kepada beberapa kepala daerah, calon kepala daerah ya. Terus kemudian juga kita hari ini memberikan kesempatan kemudian anak-anak muda untuk menduduki posisi menteri. Terus kemudian kita juga sudah merubah gaya berkampanye, gaya memperkenalkan politik itu seperti apa, sudah mulai merubah gaya bahwa ngeblend itu antara generasi-generasi itu bagaimana. Jadi sudah tidak ada gap lagi. Itu hal yang paling penting. Selain, malah kalau saya bilang peningkatan suara itu adalah bonus. Poin besarnya adalah merubah paradigma masyarakat bahwa Golkar itu partai orde baru, isinya orang tua semua. Itu sudah kita gerus bagaimana caranya kita menjadi bagian dari perkembangan zaman. Itu yang salah satu beberapa program-program dari Golkar untuk menghadapi ledakan umur produktif ini, gitu sih. Jadi peningkatan suara itu kalau menurut saya bonus. Yang paling poin pertama adalah bagaimana cara membobol bahwa Golkar bukan partai orang tua, gitu. Mungkin pada saat pemilu tahun kemarin itu ada banyak permasalahan ya Pak, dari dalam maupun dari luar negeri juga ada banyak kendala, banyak polemik lah. Nah, kalau dari Partai Golkar sendiri, apakah ada evaluasi dan bagaimana evaluasi dari Partai Golkar itu, dan untuk di pilkada tahun ini juga, nah bagaimana cara Golkar ini mengantisipasi hal-hal yang sebelumnya terjadi akan tidak terjadi lagi? Yang pertama, bahwa kami adalah partai yang sudah matang. Malah sebetulnya kemarin kita sempat ada bercandaan, kita punya Golkar Family. Golkar Family itu siapa ya? Gerindra, ada Hanura, ada Nasdem, ada PAN mungkin gitu ya, ada. Jadi mereka Golkar Family ini partai-partai peserta pemilu yang starting awalnya adalah orang-orang Golkar. Yang pertama, kita adalah partai matang. Jadi sudah nggak kaget kalau lihat ombak itu, karena kapalnya udah saking gedenya gitu ya. Jadi kalau ada gelombang gitu kita sudah tahu nih arahnya mau kemana. Yang kedua yang menjadi poin penting adalah kita tidak pernah juga terkerucut untuk satu sosok, satu tokoh. Begitu kita tidak. Jadi semua boleh bertarung, semua boleh punya posisi, semua punya kalau potensi begitu. Jadi hari ini ketua umum bisa siapa saja. Hari ini Pak Erlangga, mungkin Pak Erlangga selesai, ganti lagi, kemudian yang lain pun juga menyesuaikannya dengan sangat mudah sekali. Jadi tidak terpusat satu dua gitu. Jadi kalau mau dibilang masalah, kita tidak pernah ada masalah. Namanya demokrasi, berbeda pendapat itu biasa, itu hal yang wajar. Yang kedua, hari ini kepemimpinan Pak Erlangga sudah kita nilai sangat berhasil sekali. Yang pertama, meningkatkan jumlah suara, kepercayaan publik kepada Golkar, merubah paradigma Golkar dari partai orang tua menjadi partai yang bisa diterima di kalangan gitu. Dan informasi menarik kita di Golkar sekarang, kalau yang untuk posisi kota ya, yang teman-teman yang jadi ini,
rata-rata anak muda semua sekarang. Sekarang anak-anak muda semua parlemen, mau provinsi, mau RI, anak-anak muda tuh pada muncul tuh umur-umur 30, umur-umur 29, 35 gitu. Itu sudah mulai bermunculan dan memasuki posisi-posisi masing-masing. Akhirnya gaya berbicara partai sudah harus menyesuaikan penumpang yang ada di dalam kapalnya. Jadi kalau mau dibilang kok seperti tidak ada masa, karena kami lebih matang. Bisa saya bilang kalau Partai Golkar ini sudah cukup baik dari masa ke masa ya Bapak. Dan banyak partisipasi anak muda yang ikut turut masuk dalam pemerintahan di Indonesia sekarang terutama. Nah, mungkin apa rencana dari Partai Golkar untuk menggalang generasi baru untuk menjadi pemimpin dan kader partai? Nah, untuk meregenerasi pemimpin-pemimpin yang lebih kuat. Hari ini kita di Partai Golkar, senioritas itu tidak terlalu menjadi barang yang saklek. Kalau Anda punya potensi, kamu punya semangat untuk itu, untuk mau menjadi ketua DPC atau mau menjadi pimpinan partai di misalnya wilayah kota atau provinsi, itu bukan hal yang susah. Yang ke depan kita melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan. Bagaimana concern yang pertama merubah paradigma masyarakat bahwa Golkar adalah partai orang tua, itu sudah kita berhasil. Termasuk sebetulnya salah satu Partai Golkar adalah partai pertama kali yang memberikan rekomendasi kepada Prabowo Gibran, gitu ya. Kita tidak melihat Gibran itu siapa, belakangnya siapa, kita tidak melihat hal itu. Kita melihat adanya potensi. Beliau menjabat di wali kota Solo beberapa tahun juga, kita melihat perkembangan Solo dengan baik. Terlepas kemudian banyak orang yang meragukan untuk hal yang itu, kami sangat percaya potensi anak muda. Dorong aja pokoknya. Siapapun, semua sekarang pilkada di seluruh Indonesia, Golkar menjadi sangat seksi sekali. Meskipun suaranya kecil, meskipun kursinya kecil, maksudnya menjadi seksi sekali. Dikejar rekomnya, dikejar dukungannya untuk mendukung salah satu paslon. Karena apa? Karena kematangan ini yang kita unggulkan. Tidak ada kemenangan tanpa manajemen yang baik. Bagaimana upaya dari partai ini untuk memperkuat legitimasi politik Partai Golkar ini di mata masyarakat? Dan bagaimana Partai Golkar itu membangun kepercayaan publik, membangun kepercayaan generasi muda, generasi tua yang mungkin akan mencoblos di pilkada ataupun di pilpres tahun ini. Saya pikir dengan kemudian keberhasilan kami memenangkan pilpres, memenangkan pileg, jadi ini juga akan menjadi percontohan bagi pilkada ke depan, bahwa orang yang didukung oleh Partai Golkar adalah orang-orang memang yang sudah termanajemen dengan baik, kan orang-orang calon-calon gabrul, katanya bahasa Inggrisnya kalau gabrul, tidak tersistem kan begitu. Dan kita di partai untuk urusan rekom, ketua umum menyampaikan langsung, tidak ada mahar-maharan, tidak ada mahar-maharan. Akhirnya memberikan kelas bahwa kita memang kelasnya beda, kita kelasnya mahal. Mahalnya apa? Tidak dengan kemudian ada mahar. Ya, kebetulan ini kan lagi musim pilkada ya. Beberapa calon-calon yang masuk kita minta Bapak survei dulu. Kita sangat percaya kepada data. Kita mau lihat dulu surveinya masuk berapa besar, 3 besar, 2 besar. Kita lihat keterimaannya di publik. Boleh populer, tapi belum tentu elektabilitasnya. Ini kembali ke pemilu mungkin yang jadi fokus utama kami dalam materi di wawancara kali ini. Nah, mungkin kalau dalam Partai Golkar sendiri, apakah ada agenda dari pasca pemilu tahun 2024 ini, dan apakah ada fokus khusus yang diberikan oleh partai ini terhadap pemilu tahun ini? Nah, hari ini bagaimana caranya setelah kita memenangkan pileg, memenangkan pilpres, bagaimana caranya orang-orang baik harus masuk
menjadi pimpinan-pimpinan daerah yang memang diusung oleh Partai Golkar, dan itu adalah orang-orang pilihan yang sudah termanajemen dengan baik. Itu agendanya. Sekian pertanyaan dari kami, Bapak. Sebelumnya terima kasih atas kesediaannya mengenai wawancara pada hari ini. Mungkin bisa saya tutup sebelumnya. Ya, mungkin terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman juga, dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.